Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Trisaputro. Nomor induk mahasiswa 21210033, Prodi Manajemen, mata kuliah Bisnis Pengantar, dosen DRA Kusmaryati Dwi Rahayu di IPL KFF. Ini data dari saya. Dan di sini saya akan menjelaskan materi pada PowerPoint meliputi perusahaan perorangan, firma, CV, perseroan terbatas, dan koperasi. Pengertian perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk usaha yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Pengertian perusahaan perorangan menurut para ahli. 1. Murti Sumari dan John Supriyanto. Menurut Murti Sumari dan John Supriyanto, perusahaan perseorangan adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu di mana tanggung jawab atas aktivitas dan penghasilan perusahaan ditanggung oleh orang tersebut. Swasta. Menurut swasta, pengertian perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang, di mana kegiatan tersebut bertanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan dan risiko perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia. Pengertian perusahaan perorangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia ada suatu badan usaha di mana seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang dan konsekuensinya ditanggung jawab bersama. Ciri-ciri perusahaan perseorangan meliputi 1. Proses pendiriannya relatif mudah. Pemilik perusahaan adalah individu atau keluarga. 3. Pemodalan usaha perseorangan biasanya tidak terlalu besar dan bisa melibatkan harta pribadi. Kelebihan perusahaan perseorangan. 1. Badan usaha perseorangan, di mana usaha ini dimiliki secara individu, maka keuntungan dapat sepenuhnya menjadi pemilik usaha. 2. Perusahaan perseorangan belum dikenai pajak oleh pemerintah. Pemilik badan usaha hanya berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan dan mencakup penghasilan pribadi maupun karyawan. Kekurangan perusahaan perseorangan. Karyawan yang bekerja pada usaha perseorangan akan sulit mendapatkan jenjang karir. Kalaupun bisa naik jabatan, maka harus memerlukan waktu yang lama. Jika perusahaan mengalami masalah hutang, maka aset-aset yang dimiliki oleh pengusaha akan menjadi jaminannya. Contoh usaha perseorangan. Perusahaan kerajinan tangan, perusahaan bisnis warabala, usaha laundry kiloan, usaha jaya bengkel, bisnis kuliner unik dan khas, usaha jasa cuci mobil, usaha salon kecantikan. Firma bahasa Belanda Vennootschap, onderfirma atau VOV, perserikatan dagang antara beberapa perusahaan, atau sering juga disebut FA, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara lain perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Jenis-jenis firma: firma dagang, firma non-dagang, firma umum, dan firma terbatas. Kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihan firma meliputi 1. Prosedur pendiriannya relatif mudah, semua pemilik modal aktif ikut mengelola perusahaan. 3. Adanya pembagian kerja sehingga kemampuan manajemen firma lebih efektif dan efisien. Kekurangan dari firma meliputi semua anggota firma bertanggung jawab pada utang perusahaan. Kerugian firma ditanggung bersama semua anggota. Tidak ada pemisahan antara kekayaan firma dan kekayaan pribadi. Kommanditor Vennootschap. Kommanditor Vennootschap adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dananya dari 2 orang atau lebih yang akan terbagi lagi menjadi 2 jenis sekutu. Unsur-unsur persekutuan komoditor. 1. Unsur CV sebagai perkumpulan, unsur CV sebagai persekutuan perdata, unsur CV sebagai firma, unsur kekhususan persekutuan komanditer. Tujuan persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer tentunya dibentuk dengan tujuan tertentu. Salah satunya tujuan dibentuknya perusahaan CV adalah agar mampu melakukannya bentuk kegiatan usaha yang dimiliki seperti bentuk perseorangan lain atau benda yang bersifat umum atau khusus sesuai dengan tujuan atau keinginan para pendiri perseroan tersebut. Kelebihan perusahaan CV, kemampuan manajemen pada perusahaan CV pasti akan lebih besar. Perusahaan CV akan lebih mudah dapat menjalankan modal usaha karena tidak kreditur akan lebih mudah mempercayai perusahaan CV. Setiap risiko kegagalan yang terjadi menjalankan usaha akan ditanggung bersama-sama. Kekurangan dari CV, setiap anggota aktif yang ada perusahaan CV mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Sulitnya menarik modal dana yang sudah disetorkan. Terakhir, rentan terjadi konflik antara tiap pemilik modal.
Peran terbatas persen terbatas PT Bahasa Belanda Nemblos Vennootschap adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham. Ciri-ciri perusahaan terbatas, PT didirikan untuk mencari keuntungan, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual oleh obligasi. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Jenis-jenis perseroan terbatas, perseroan terbatas terbuka, PT tertutup, PT kosong, PT domestik, PT perseorangan, PT asing. Dan di sini ada jenis-jenis modal perseroan terbatas seperti modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang akan disetorkan. Unsur-unsur PT sebagai badan hukum seperti organisasi yang teratur, kekayaan tersendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, memiliki tujuan sendiri. Pengertian dari koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Prinsip dari koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama, seperti keanggotaannya yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Jenis-jenis koperasi meliputi dari koperasi pembelian, koperasi penjualan, koperasi produksi, dan koperasi jasa. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Koperasi primer. Koperasi primer yaitu koperasi perseorangan yang didirikan dan beranggotakan minimal 20 orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi koperasi pusat, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah tutur kata, mohon maaf. Terima kasih.